Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tritiko Agung Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 200A dari Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, Ibu Cynthia. Beliau adalah salah satu guru di SDN Wadung Asih 1 dan mengapu di kelas 6. Assalamualaikum, Bu Cynthia, bagaimana kabarnya pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Anda lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, serta kenapa kita lakukan percakapan observasi pada hari ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid dan meninggalkan kesan mendalam dalam proses pembelajaran tersebut. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada 3 tujuan, Bapak. Yang pertama, dengan media teks PowerPoint dan diskusi, peserta didik mampu menelaah informasi yang terdapat pada teks fiksi tentang barisan yang menyenangkan dengan tepat. Kemudian, yang kedua, dengan media teks PowerPoint, dan yang ketiga, diskusi. Peserta didik diharapkan mampu merangkaikan teks fiksi yang dibuat tentang sistem tata surya dengan baik. Lalu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi baik untuk area pengembangannya? Mungkin saya mengharapkan di area pengetahuan dan juga keterampilan. Di area pengetahuan, saya berharap siswa mampu menelaah informasi yang terdapat pada teks fiksi. Kemudian, yang kedua di area keterampilan, yaitu mampu merangkaikan teks fiksi yang dibuat tentang sistem tata surya dengan baik. Jadi, aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk pendekatan, saya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Untuk model, saya menggunakan model problem based learning, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Dan terakhir, metode yang saya gunakan adalah tanya jawab, diskusi, ceramah, mengamati, dan juga penugasan. Kemudian, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan beragam contoh teks fiksi yang berkenaan dengan sistem tata surya. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan media PowerPoint dan video serta lembar kerja yang akan diselesaikan secara berkelompok. Kemudian berdasar hal tersebut, Bu Cynthia tampaknya sudah sangat siap untuk melaksanakan pembelajaran. Lantas, kira-kira kapan nih akan mewujudkan pembelajaran tersebut? Insya Allah akan saya laksanakan pada hari Rabu mulai jam pertama. Kalau begitu, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Kemudian setelah kegiatan observasi, kita akan adakan percakapan yang terakhir, yakni percakapan pasca observasi, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu Cynthia dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang metode dan strategi pembelajaran yang akan saya terapkan, serta gambaran tentang media yang akan saya gunakan nantinya.
Terima kasih Ibu Cynthia atas percakapan dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Rabu depan. Demikian percakapan kita hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat saya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kita semua tetap sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dahulu, minta tolong yang tiket pada hari ini dipimpin doanya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Nih, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Cynthia pengen tanya. Coba dilihat kanan dan kirinya, apakah ada temennya yang nggak masuk? Ada Siapa? Yuli, Daniel, Arisya. Daniel, ada yang tahu kemana? Soalnya tidak menghubungi Bu Cynthia. Sakit? Tak tahu. Arisya enggak. Terus Yuli juga. Berarti ada ya. Nah, karena teman kita ada yang sakit ya, marilah kita doakan semoga teman kita cepat sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita belajar bersama-sama di sekolah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, halo. Hai. Hari ini hari apa anak-anak? Oke, nah pada hari Rabu pada tanggal berapa? 6 bulan apa? Bulan Maret. Nah, semuanya masih semangat? Masih semangat? Nah, oke, coba kita mau tepuk sebentar ya. Kalau tepuk 1 berarti yes. Kalau tepuk 2? Tepuk 3? Sudah bisa ya, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, semua sudah siap belajar? Are you ready? Oke, ada yang ngantuk? Alhamdulillah semuanya posisinya sedang fresh ya. Nah, apakah kalian pernah dengar lagu becak enggak? Pernah dengar lagu becak? Pernah dengar enggak? Gimana? Ada yang bisa? Becak, ayo. Sudah lupa? Masih kelas 6 kok sudah lupa. Lagu becak-becak biasanya dinyanyikan oleh anak-anak TK, anak kelas 1 ya. Nah, kita nanti mau menyanyikan sebuah lagu, akan tetapi syairnya dirubah. Ya, syairnya kita rubah, tapi nadanya pakai nada lagu becak. Oke,
yang seperti yang ada di papan tulis ini, syairnya kita dengarkan dulu dan kita nyanyikan bersama ya. Ya anak-anak, hari ini kita akan mengenal planet dengan cara menyanyikan lagu Nyanyikan bersama-sama. Beca. Kawan, tahukah kamu planet di tata surya? Merkurius terkecil, Venus yang paling panas, Bumi yang berpenghuni, Mars itu planet merah yang terbesar adalah Jupiter. Saturnus punya cincin, Uranus yang dingin, Neptunus kembarannya, planet pembuat bola. Itulah nama-nama planet di tata surya. Bima Sakti itu galaksinya, Bima Sakti itu galaksinya. Nah, oke. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Tata Surya. Nah, Tata Surya. Apa sih itu Tata Surya? Nah, kenapa sih di situ ada nyanyian? Kawan, tahukah kamu planet di tata surya? Berarti di dalam tata surya ada berbagai planet. Ya, Merkurius terkecil tapi yang paling dekat dengan matahari. Terus Venus yang paling panas, padahal yang paling dekat sama matahari adalah Merkurius ya. Mars itu planet merah yang nah ini ya yang paling panas. Kehidupan di bumi. Bumi adalah urutan planet ketiga. Nah, Mars itu planet merah yang terbesar adalah Jupiter. Jadi yang Merkurius, Venus, Bumi dan Mars itu tergolong yang namanya planet dalam. Ya, ada 4. Lalu Saturn ini kan Jupiter ya. Setelah itu Saturnus punya cincin, Uranus yang terdingin, Neptunus kembarannya, planet pembuat ulah. Nah, itulah nama-nama planet di tata. Berarti ada berapa planet? Ada 8, 4 termasuk planet dalam dan 4 termasuk planet luar ya. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Bu Cindy akan menunjukkan gambar apa sih yang dimaksud planet dalam dan apa sih yang dimaksud dengan planet luar ya. Bima Sakti itu galaksinya. Jadi galaksi itu bukan hanya Bima Sakti, akan tetapi tata surya kita itu berada di dalam apa? Di dalam galaksi Bima Sakti. Nah, pada subtema 1 tema 9 ini ya, tujuan belajar pada hari ini. Setelah mengamati gambar tata surya dan mendengarkan lagu, kalian semua bisa memerinci nama dan urutan planet pada sistem tata surya. Yang kedua, setelah mengamati dan membaca teks tentang tata surya, ya, kalian mampu membagi planet berdasarkan apa? Posisi dan karakteristiknya dengan tepat. Ya, yang ketiga, setelah membaca teks fiksi, kalian semua dapat menganalisis informasi penting tentang tokoh yang ada di dalam teks. Dan yang terakhir yaitu setelah membaca teks fiksi, kalian bisa merangkaikan teks fiksi yang dibuat tentang sistem tata surya dengan baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Nah, silakan dilihat. Ini ya adalah gambaran bagaimana sistem tata surya kita.
dan kita itu berada di dalamnya. Bayangkan seberapa kecil kita. Ya, ini yang sebelah sana yang bersinar itu adalah, oke, yang kedua adalah Merkurius. Ini yang planet pertama ya adalah Merkurius. Planet yang kedua, planet yang ketiga, planet yang keempat. Setelah Mars itu di sini tuh ada yang namanya asteroid banyak. Nah, batu-batu kecil akan tetapi juga mengorbit terhadap matahari atau berputar mengelilingi matahari. Nah, planet dalam itu cenderung ya zatnya itu berbentuk padat, berbeda dengan planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus dan Pluto. Nah, setelah kalian tadi melihat saja, Bu Cynthia belum menjelaskan apa sih itu planet Merkurius, apa seperti apa. Nah, kalian diskusikan dulu sesuai dengan apa yang kalian ketahui di dalam gambar tadi, ya. Diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Kalian tolong membuat 5 pertanyaan tentang sistem tata surya ya, dan nantinya akan dijawab oleh kelompok yang lain. Jadi yang membuat pertanyaan misalnya jadi semua kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 membuat 5 pertanyaan. Nanti yang menjawab siapa? Teman kita sendiri. Seperti itu. Ye. Tolong ketua kelompok 1, 2 ambil lembar kerjanya. Diperhatikan instruksinya dengan baik ya. Akan Bu Cynthia tampilkan gambar yang tadi. Nah, apa sih yang pengen kalian ketahui kira-kira? Setelah kalian mengetahui sedikit tentang tata surya, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Diskusikan dengan teman satu kelompok kalian, bekerja samalah dengan baik.
Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi nanti bisa kita tempel di depan. Nanti yang akan menjawab adalah kelompok lain, oke? Oke, waktunya sudah selesai. Nah, karena itu jadi kita tempelkan ke sini. Yuk. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan bawa hasilnya. Yang sudah selesai bawa hasilnya ke sini.
Halo. Hai. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dari apa? Dari teman-teman kalian. Tapi belum ada jawabannya. Nah, sekarang supaya adil kita geser. Nah, gimana caranya? Misalnya, nih, kelompok 1, kelompok 6, silakan ke sini. Ini dikerjakan dulu, satu saja ya. Kelompok 5, dijawab pertanyaan dari kelompok lain dengan baik ya. Kelompok 4, ini pertanyaannya dari kelompok lain. Kelompok 3, kelompok 5, dan kelompok 6. Yang sudah selesai langsung ditempelkan ke depan, oke? Kerjakan dengan baik, diskusi dengan kelompoknya sendiri, ya, bukan dengan kelompok temennya. Oke, yang sudah selesai bisa ditempel. Nah, seperti ini. Yang sudah selesai langsung ditempel, oke? Dua menit lagi. Sudah? Oke, 2 menit lagi ya. Silakan ditempelkan di tabel yang sudah tersedia sesuai dengan kelompoknya. Nah, sekarang kelompok 1 silakan ke depan. Semua.
diambil hasil kerjanya. Silakan dibacakan pertanyaan dan jawabannya. Baris yang nah, ada sana agak geser sana. Bumi berada di urutan keberapa dari matahari? Ketiga. Planet manakah yang paling terbesar? Planet Jupiter. Ada berapa planet dalam sistem tata surya kita? 8. Planet manakah yang paling jauh dari matahari? Neptunus. Apa saja ciri-ciri planet Saturnus? Memiliki cincin. Tadi yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1 kelompok berapa? Kelompok 6. Gimana jawabannya, sudah benar semua atau belum? Sudah? Tadi pertanyaan dan jawabannya sudah sesuai? Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Silakan duduk kelompok 1, sekarang giliran kelompok 2. Oke, diambil hasil kerjanya. Apa nama planet terbesar? Jupiter. Apa nama planet yang terdingin? Neptunus. Apa nama planet yang memiliki cincin? Saturnus. Apa nama planet yang terdekat dengan matahari? Merkurius. Apa nama planet yang berwarna merah? Venus. Halo. Hai, apakah ada yang salah atau benar? Planet terbesar Jupiter benar? Yang terdingin? Neptunus, oke. Yang memiliki cincin? Saturnus, oke. Yang terdekat dengan matahari? Merkurius. Yang bernama merah. Yang planet merah itu adalah? Nah, jadi dari 5 pertanyaan ada 1 yang kurang benar. Ini yang ngerjakan tadi kelompok berapa? Kelompok 5. Tetap ada 1 yang harus diperbaiki, tapi tetap kita kasih tepuk tangan supaya lebih semangat ya. Oke, kelompok 2 boleh kembali. Sekarang kelompok 3. Lupa ya sama lagunya. Sebutkan planet-planet di tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Apa planet paling panas di tata surya? Venus. Apa planet terbesar di tata surya? Jupiter. Siapakah kembaran planet Uranus, Neptunus? Sebutkan 4 planet yang termasuk planet dalam di tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Oke, tadi ini yang jawab dan pertanyaan dari kelompok 3, kelompok berapa? Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Nah, kelompok 4 tetap semangat ya. Kita sedang belajar. Jadi misalnya ada kekurangan atau kelebihan itu adalah sebuah hal yang biasa. Karena apa? Kalau sudah sempurna, nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau sudah, tetap sampai kapanpun kita harus belajar. Bu Cynthia juga tetap belajar. Ini kelompok 4 yang menjawab kelompok 3. Oke. Planet apa yang paling jauh dari matahari? Neptunus. Apa ciri-ciri dari planet Saturnus memiliki cincin? Planet apa yang paling dingin? Uranus dan Neptunus.
Planet apa yang paling dekat dengan matahari? Merkurius. Mengapa planet lain tidak bisa ditempati selain bumi? Karena tidak memiliki atmosfer dan tidak memiliki oksigen. Bagus, tapi tadi ada yang pertanyaan planet apa yang paling dingin? Apa? Neptun. Satu saja jawabannya ya, oke? Tetap kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Oke, boleh kembali. Sekarang kelompok 5. Berapa jumlah planet dalam? Sebutkan. 4, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Apa nama planet terpanas? Venus. Apa nama batu-batuan yang membedakan planet dalam dan planet luar? Asteroid. Apa nama planet yang mempunyai cincin? Saturnus. Apa nama planet yang terbesar? Jupiter. Oke, ada yang mau dikonfirmasi? Saya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5 dan kelompok 2. Oke, nah untuk yang terakhir, kelompok 6. Planet yang terbesar dalam tata surya adalah Jupiter. Planet apa yang paling dekat dengan matahari? Merkurius. Sebutkan planet yang termasuk di planet dalam. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Sebutkan planet yang termasuk di planet luar. Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto. Planet apa yang terdingin di tata surya? Neptunus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6 dan kelompok 1. Silakan kembali. Halo. Hai. Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian dan jawaban-jawabannya. Nah, sebentar. Coba diperhatikan. Kalian harus tahu bahwasanya tata surya ya adalah sebuah sistem yang terdiri dari matahari, planet-planet, satelit alami, asteroid, komet, dan benda langit lainnya yang terikat oleh gravitasi matahari. Berikut adalah informasi tentang beberapa planet yang ada di tata surya. Yang pertama, ya, matahari itu sendiri. Nah, matahari adalah sebuah bintang pusat tata surya kita. Matahari adalah sumber energi utama yang memungkinkan adanya kehidupan di planet kita, yaitu di bumi, dan memegang peran yang sangat penting dalam mengatur gerakan semua objek di dalam tata surya. Nah, itu adalah matahari. Jadi matahari itu memiliki peran yang sangat penting, karena tanpa adanya cahaya matahari tidak akan ada kehidupan di bumi. Loh Bu, ada yang tanya, cahaya bulan. Nah, bulan itu tidak memiliki cahaya yang memancar. Bulan hanya memantulkan cahaya dari sinar matahari. Jadi bulan itu tidak memiliki sinar sendiri, oke?
Nah, setelah itu Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari dan merupakan planet terkecil di tata surya. Ya, planet terdekat dan paling kecil. Permukaannya terdiri dari kawah-kawah besar dan sangat panas di siang hari dan sangat dingin di matahari. Karena apa? Tidak memiliki atmosfer yang signifikan. Kalau kita di bumi kan perbedaan antara siang dan malam tidak signifikan karena kita memiliki atmosfer. Berbeda dengan Merkurius. Venus. Nah, Venus sering disebut sebagai saudari kembar bumi karena memiliki ukuran dan komposisi yang mirip dengan bumi. Namun, Venus memiliki atmosfer yang tebal yang menghasilkan efek rumah kaca, sehingga suhunya sangat tinggi dan permukaannya sangat panas. Nah, jadi harus sesuai ya. Atmosfer yang sangat tebal juga tidak bisa memiliki suhu yang bisa untuk kehidupan, ya enggak? Terus yang keberapa bumi? Yang ketiga adalah bumi adalah rumah bagi kehidupan seperti yang kita kenal, seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Ini adalah satu-satunya planet di tata surya yang diketahui ya memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya dan atmosfer yang sangat mendukung kehidupan, sehingga perbedaan antara siang dan malam itu tidak signifikan. Sehingga apa? Sehingga bisa digunakan untuk apa? Untuk hidup. Ya, ada kemungkinan untuk hidup. Planet yang keempat, ya, adalah Mars. Mars adalah planet yang memiliki kemiripan dengan bumi dalam hal geologi dan potensi kehidupan. Ya, pernah ya ada astronot kita yang tinggal di Mars selama beberapa hari. Akan tetapi kalau kita di Mars tidak bisa seperti kehidupan yang ada di bumi. Kita pakai pakaian biasa. Kalau di Mars harus memakai pakaian astronot secara khusus karena lingkungannya yang sangat berbeda. Di dalam Mars memiliki perairan beku di kutubnya dan beberapa bukti masa lalu yang mungkin mengindikasinya adanya air cair di permukaan. Jadi di planet yang lain itu airnya itu tidak cair. Satu-satunya yang memiliki air dalam bentuk wujud cair adalah di planet bumi. Nah, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Selanjutnya adalah Jupiter. Apa sih itu Jupiter? Jupiter itu apa? Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Ini adalah planet gas raksasa yang tidak memiliki permukaan padat dan cincin serta banyak satelit. Termasuk yang terbesar adalah Ganymede dan Callisto. Kalau bumi punya satelit enggak? Nah, punya satu, yaitu bulan. Itu adalah satelit alami bumi. Terus Saturnus dikenal dengan cincin-cincinnya yang indah, ya, yang terdiri dari partikel-partikel debu dan es. Ini juga adalah planet gas raksasa dengan banyak satelit, termasuk Titan yang memiliki atmosfer yang sangat mirip dengan bumi. Setelah itu adalah Uranus. Uranus adalah planet yang miring dengan sumbu rotasi mendatar sehingga tampak terguling. Uranus adalah planet gas
yang memiliki atmosfer biru dan beberapa cincin serta satelit. Sedangkan Neptunus adalah planet terjauh dari matahari di tata surya dan juga merupakan planet gas. Neptunus memiliki atmosfer yang berwarna biru dan banyak badai besar di dalam planet tersebut, termasuk badai merah besar. Nah, selain planet-planet tersebut, ada juga objek-objek lain yang berada di dalam sistem tata surya. Contohnya seperti apa? Ada yang namanya asteroid, ada komet yang mengorbit matahari di dalam tata surya kita. Mengorbit itu apa? Berarti mengelilingi matahari dalam sebuah lintasan. Jadi gak bakalan belok kanan belok kiri, sesuai dengan lintasan yang sudah ada. Ya, dan itu semua dipengaruhi oleh apa? Gravitasi matahari. Nah, tata surya adalah sebuah tempat yang sangat menarik dan banyak sekali penelitian yang terus dilakukan untuk lebih memahami lagi tentang karakteristik dan evolusi masing-masing objek di dalamnya. Nah, jadi terus diadakan penelitian. Nah, halo. Hai. Dari tadi ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Nah, sekarang silakan dibaca sebuah teks yang berjudul Barisan yang Menyenangkan. Coba Sanita, silakan dibaca. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu, Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat di tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya memberi tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah, Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips dan oleh karenanya planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Dan Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan sesama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar, ibu sudah siapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Nah, halo. Tadi dari sebuah teks tadi yang berjudul apa? Barisan yang Menyenangkan. Ada sebuah cerita. Siapa yang sedang bingung tadi? Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti
tentang 8 planet yang ada di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat dari tata surya. Namun, ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara, yaitu adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet yang lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Nah, tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan, ayahnya menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sambil tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang ya." "Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak bertabrakan satu sama lain? Kok sepertinya mereka itu seperti memiliki jalur khusus ya?" Ayah Tiara tersenyum dan menjawab, "Sebenarnya planet-planet itu memang memiliki jalur mereka sendiri. Jalur itu dinamakan dengan orbit. Nah, planet-planet itu bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karena itu, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain, Tiara." Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. "Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan," kata ibu tiba-tiba. Tiba-tiba pun ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. "Ya sayang, benar-benar memang sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang kita makan malam yuk untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita." Oke, tadi adalah sebuah teks ya tentang barisan yang menyenangkan. Nah, yuk kita diskusi kelompok lagi ya. Tentang apa? Dari bacaan tadi ya, masukkan informasi penting tentang tokoh di dalam diagram di bawah ini ya. Barisan yang menyenangkan. Tokohnya seperti apa? Misalnya tokohnya ada siapa? Siapa lagi? Nah, siapa lagi? Ada siapa? Manita? Tiara, ayah, ibu, dan gurunya. Nah, nanti kalian akan apa? Memasukkan informasi penting yang ada di dalam tokoh ya. Oke? Dikerjakan secara berkelompok ya. Sudah siap?
Akan Bu Cynthia bagi lembar kerjanya ya. Oke, silakan segera dikerjakan. Ya, semua sudah kebagian semua ya. 5 menit cukup? Berapa menit? 7 menit? No, 8 menit. Oke? Dikerjakan dengan baik, bekerja sama dengan kelompoknya, jangan kelompoknya temennya ya. Oke, silakan.
Oke, sudah. Sekarang gantian ya. Coba kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan ditemukan satu tokoh, nanti gantian buat yang lain. Silakan dibacakan. Salah satu tokoh yang ada di cerita Barisai yang Menyenangkan adalah Tiara. Lalu wataknya? Informasi penting dari Tiara apa? Selain Tiara. Di tata surya ada 8 planet dan 1 pusat tata surya. Planet-planet itu adalah Venus, Merkurius, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Matahari sebagai pusat tata surya. Oke, yang kedua silakan kelompok 6. Tepuk tangan dulu tadi untuk kelompok 4 ya. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya. Menatap langit malam yang cerah. Tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tiara mengerti 8 planet yang ada di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Jadi tadi siapa tokohnya? Tiara. Tiara yang mengerti bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Itu menurut kelompok 6. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Kita sekarang giliran kelompok 5. Tiara mendengarkan penjelasan guru dengan teliti, berani bertanya kepada ayah hal yang tidak mengerti olehnya. Gimana untuk informasi pentingnya?
Apakah ada yang menjawab tokoh di dalam cerita tersebut selain Tiara? Siapa? Coba. Siapa? Ada jawabannya? Siapa? Ayah Bacakan. Informasi pentingnya apa? memberi jawaban kepada Tiara dengan jelas tentang planet-planet yang ditanyakan oleh Tiara. Oke, memberi jawaban dengan jelas oleh planet-planetnya apa tadi? Kenapa kok tidak bertabrakan? Oke. Nah, sekarang giliran kelompok 2. Yang tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang planet di tata surya. Sudah, oke, tentang gurunya. Apakah gurunya ikut dalam percakapan? Nah, ya. Nah, itu sebagai perwakilan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Halo. Hai. Nah, jadi tadi ada siapa saja tokohnya? Ada Tiara, terus Ayah, Ibu, Guru. Nah, gurunya apa? Kalau Tiara tadi informasi pentingnya apa? Tahu bahwasanya tata surya terdiri dari beberapa planet. Terus setelah itu untuk ayahnya informasi pentingnya apa dari ayah? Bahwasanya planet-planet yang berada di tata surya tidak bisa bertabrakan karena memiliki orbit sendiri. Terus setelah itu informasi penting dari siapa lagi? Kalau dari ibunya apa? Waktunya makan ya. Kalau dari Bu Guru apa? Seputar informasi tentang tata surya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari kegiatan yang tadi, ya, kesimpulannya dari pembelajaran pertama, yaitu tata surya merupakan apa? Tata surya adalah nama yang digunakan untuk sistem tata surya di mana matahari sebagai pusatnya. Anggota utamanya yaitu matahari adalah bintang pusat tata galaksi. Nah, tata surya, sedangkan galaksi adalah gugusan dari miliaran bintang-bintang yang ada di langit. Bentuk galaksi berbagai macam, ada yang berbentuk cakram, elips, dan spiral, serta ada yang bentuknya tidak beraturan. Galaksi tempat kita hidup ini bernama galaksi Bima Sakti. Selain galaksi, di alam semesta ini ada yang namanya bintang, planet, komet, meteorit, asteroid, dan juga satelit. Bintang adalah benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Matahari juga menjadi pusat tata surya kita. Planet adalah benda yang di luar angkasa yang memiliki orbit dan mengelilingi matahari. Menurut letak sabuk asteroid, planet dibedakan menjadi dua, ya yang tadi ya. Jadi antara planet luar dan planet dalam itu dipisahkan dengan sabuk asteroid. Yang planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan menurut material penyusunnya, ya, dibedakan menjadi dua. Apa itu? Ada planet terrestrial atau kebumian. Maksudnya apa? Maksudnya bentuknya, ya, hampir sama seperti bumi, makanya disebut kebumian. Artinya itu padat. Sedangkan yang kedua yaitu planet Jovian. Apa itu planet Jovian? Itu adalah raksasa gas. Jadi bentuknya itu gas. Antara lain siapa saja planetnya? Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, halo.
Ini ada soal evaluasi pembelajaran. Silahkan ditulis dan dikerjakan di bukunya masing-masing. Ini ngerjakannya sendiri-sendiri apa kelompok, Bu Cynthia? Ngerjakannya sendiri ya. Soal yang pertama. Mengapa planet-planet di dalam tata surya memiliki bentuk yang berbeda-beda? Soal yang kedua, bagaimana pengaruh gravitasi matahari terhadap pergerakan planet-planet di dalam tata surya? Yang ketiga, apa peran asteroid dan komet dalam evolusi tata surya dan potensi ancamannya terhadap bumi? Yang keempat, mengapa Venus memiliki suhu permukaan yang sangat tinggi meskipun berada lebih dekat matahari daripada bumi? Yang nomor 4, lebih dekat matahari daripada Merkurius maksudnya ya. Nomor 4, Venus memiliki mengapa Venus memiliki suhu permukaan yang sangat tinggi meskipun berada lebih dekat dengan matahari daripada bumi? Nomor 5, bagaimana eksplorasi manusia ke planet-planet lain dalam tata surya dapat meningkatkan pemahaman kita tentang asal-usul dan evolusi tata surya?
Sudah ya? Oke. Sudah selesai, ada yang sudah selesai. Kamu udah selesai. Kamu satu pun tidak ada. Iya ini, jawab. Oke, kita bahas ya. Oke, siapa yang mau menjawab? Alan. Oke, silakan. Nomor berapa, Alan? Nomor 2. Silakan dijawab, dibaca. Maaf, silakan dibaca pertanyaan dan jawabannya. Nomor 2. Bagaimana pengaruh gravitasi matahari terhadap pergerakan planet-planet? Karena kalau tidak ada gravitasi dari matahari, maka planet-planet akan bergerak tidak karuan. Nah, menurut Alan, jika tidak ada gravitasi dari matahari, planet-planet bergerak tidak karuan. Iya, nggak kemana-mana, nggak ada daya tarik, bisa-bisa ditarik oleh bintang yang lain ya, karena daya tarik matahari tadi bisa planet-planet yang lain seperti bumi, ya, Merkurius dan lain sebagainya itu berada di dalam anggota tata surya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Lanjut. Siapa mau jawab? Oke, Zaneta, nomor berapa? Nomor 1. Mengapa planet-planet dalam tata surya memiliki bentuk yang berbeda-beda? Jawabannya, karena pengaruh dari jaraknya matahari. Jadi planet dalam yang dekat dengan matahari memiliki bentuk yang padat, sedangkan planet yang jauh dari matahari memiliki bentuk yang gas. Menurut dari Zaneta, planet yang lebih dekat matahari memiliki bentuk padat. Kenapa kok berbeda-beda? Karena apa? Karena zat penyusun planetnya itu berbeda. Kalau planet dalam terbentuk dari unsur-unsur zat padat. Kalau planet luar terbentuk dari unsur-unsur zat gas ya, dari unsur pembentuknya yang berbeda. Nah, lanjut, apa lagi? Nomor selanjutnya. Oke, sudah. Kita lanjut ke tugas mandiri lagi. Halo. Hai. Nah, ada tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah, yaitu menggambar sistem tata surya dengan baik. Ya, digambar di mana? Di buku gambar masing-masing. Jangan lupa dikasih warna yang sesuai. Oke? Halo. Hai. Nah, dari pembelajaran pada hari ini ada yang mau ditanyakan? Betul. Nah, kita tadi dari pagi sampai sekarang, apa yang kita pelajari? Coba angkat tangan. Oke, Zaneta Mane. Oke, apa yang kita pelajari tadi apa menurut kalian yang sudah kalian mengerti? Di tata surya ada 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan memiliki satu bintang pusat tata surya, yaitu matahari. Planet-planet memiliki jalur khusus mereka sendiri-sendiri yang disebut dengan orbit. Planet yang dalam terbentuk dari partikel zat padat, sedangkan planet yang terluar memiliki planet luar. Kalau terluar berarti simpan di pinggir tok ya. Ya, planet yang tergolong planet luar. Lanjut. Memiliki zat penyusun gas. Oke, ada lagi? Sudah?
Nah, ada yang mau menambahi lagi? Rama, Lana, Hatur, Reno? Ada? Sudah? Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan? Betul? Oke, kalau gitu jangan lupa tugasnya. Terima kasih atas kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PP pengajar praktik untuk PGP Angkatan 9, nama saya Herlina Yuli Astuti, dan di sini ada Pak Tritiko Agung sebagai CGP Angkatan 9. Dan kedatangan saya ke sini untuk PI 5 ini mengenai rancangan program yang berpihak pada murid nih. Jadi kemarin mungkin Pak Agung sudah mengobservasi Bu Cynthia. Gitu. Kemarin sudah ada pra-observasi, observasi, dan untuk yang PI 5 ini adalah pasca observasi. Gitu. Kalau saya lihat dari rekaman kemarin itu sudah baik semuanya, gitu. Sudah percakapan pranya sudah oke, terus observasinya sudah dijalankan semua, dan sekarang kita akan mengulik kembali di pasca observasi ini. Nanti Pak Agung monggo meng-coaching dulu sendiri. Jadi mulai nih, terima kasih. Jadi observasi yang saya lakukan di kelas ketika Bu Cynthia mengajar kemarin itu luar biasa. Jadi semuanya sudah berjalan. Namun untuk memastikan lagi, saya bisa langsung tanya-tanya nih sama Bu Cynthia pada hari ini. Ini pertanyaan pertama nih Bu Cynthia. Bagaimana nih menurut Bu Cynthia setelah menyajikan pelajaran yang kemarin yang perencanaannya sudah kita susun bersama? Gimana? Ya, kalau untuk saya sih untuk belajarnya kan memang biasa saya lakukan seperti itu. Akan tetapi ya karena di observasi ya pasti ada rasa gerdek gitu ya, ada rasa nervous. Jadi ada tantangan tersendiri sebenarnya pada saat kita dilihat orang lain itu rasanya itu saya harus bisa lebih baik dari biasanya seperti itu. Padahal saya sudah jinak loh misinya, karena saya sudah tinggi luar biasa dan itu manusiawi. Jadi menurut saya ketika ada orang lain di kelas yang tujuannya mengobservasi, mungkin saya juga akan mengalami hal yang sama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah proses pembelajaran menurut Bu Cynthia sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau menurut saya, alhamdulillah dari rencana yang direncanakan di RPP sudah sesuai, dan insya Allah tahapan pembelajarannya sudah dilakukan semua, sehingga kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan. Ya, tentu saya percaya. Luar biasa. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, dapatkah Bu Cynthia menceritakan hal-hal yang dirasakan sudah baik dan memuaskan menurut Bu Cynthia dalam proses pembelajaran tadi? Alhamdulillah, jadi kegiatan pembelajaran kemarin itu memang berpihak kepada siswa. Jadi banyak kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan itu yang memang melibatkan siswa. Jadi memang seperti kegiatan kelompok, terus habis itu siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, sehingga itu menurut saya itu memotivasi mereka untuk bisa mengeluarkan pendapat. Kadang kan ada anak itu yang ngomong aja itu tidak terdengar sama sekali. Jadi di situ kita motivasi dengan cara dikasih tugas seperti itu. Jadi secara mau tidak mau mereka itu harus bicara di depan. Jadi akhirnya bisa sebenarnya. Akhirnya bisa anak-anak. Saya perhatikan juga demikian. Kemudian menurut Bu Cynthia, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang disajikan itu apa? Jika tadi sudah disebutkan sebenarnya kelebihannya, mungkin dari sisi kekurangannya itu apa?
Kalau untuk kekurangannya, jadi memang untuk anak-anak tertentu yang memiliki kepercayaan diri yang kurang itu harus dimotivasi kembali. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu dimunculkan kembali dan intensitasnya ditingkatkan supaya anak-anak mulai terbiasa untuk speaking publiknya itu, jadi ngomong di depan umum itu bisa lebih baik lagi. Karena kebanyakan dari mereka itu untuk mengungkapkan sebenarnya bisa, mereka tuh bisa, tapi untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya itu agak susah. Mungkin takut salah dari mereka itu. Kemampuan verbalnya kurang perlu ditingkatkan, ya. Kemudian menurut Bu Cynthia, tujuan pembelajarannya itu apakah sudah tercapai? Sudah, insya Allah sudah tercapai karena kegiatan pembelajarannya sudah dilakukan semua. Ya, terus juga kemarin kan ada ini kayak soal evaluasi dan sebagainya. Alhamdulillah anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Oke, kemudian apa yang menjadi kesulitan siswa menurut Bu Cynthia dari ketika melakukan proses pembelajaran itu, dari pemantauan Bu Cynthia, kira-kira nih kesulitan siswa dalam proses pembelajaran tersebut? Secara umum sih tidak ada. Secara umum anak-anak itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Mereka bisa berkolaborasi dengan kelompoknya, bisa berdiskusi dengan baik. Ya cuma itu tadi, pada saat disuruh membacakan hasil diskusinya itu masih memang anak-anak yang sudah terbiasa untuk bicara di depan umum aja. Jadi yang biasanya diam itu ya masih malu-malu seperti itu. Jadi itu poin yang paling pentingnya, itu motivasi anak-anak untuk bisa bicara di depan publik aja. Kemudian jika dilihat dari sisi siswa itu, kemudian dari Bu Cynthia sendiri ketika melaksanakan pembelajaran tersebut, kesulitan apa yang dirasakan oleh Bu Cynthia? Mungkin kalau menurut saya sih nggak ada, karena alhamdulillah karena kemarin sudah dipersiapkan dengan matang, dibantu sama Pak Agung juga kemarin, jadi karena persiapannya matang, alhamdulillah kegiatan pembelajarannya juga berjalan dengan baik. Jadi kalau menurut saya sih kesulitannya, mungkin kesulitannya seperti yang disampaikan tadi, hanya karena ada observer di dalam kelas. Nah itu agak berdua. Jadi ada rasa gimana kadang mau tadi masih agak mikir gitu. Kalau kayak biasanya nggak ada observer kan jalan aja, karena ada Pak Agung sebagai observer, jadi kadang agak ngeblank dikit gitu. Seandainya ada kesulitan, tentu pertanyaan selanjutnya saya akan menanyakan alternatif untuk menyelesaikan kesulitan itu apa? Karena sebenarnya karena ada saya, maka alternatifnya adalah saya jangan ada di tangan tersebut. Gitu. Jadi saya rasa pembelajaran yang saya dilakukan sudah luar biasa. Namun yang menjadi catatan saya pribadi ketika mengobservasi itu adalah benar yang disampaikan oleh Bu Cynthia tadi, anak-anak kurang percaya diri ketika melakukan presentasi di depan kelas, dan tidak semua anggota kelompok itu memiliki kemampuan public speaking yang baik. Mungkin hanya ketika dari 4 anak, 5 anak mungkin hanya ada 1 atau 2. Sisanya mereka lebih ke menyampaikan textbook aja apa yang mereka tulis. Namun secara keseluruhan sudah bagus dan luar biasa. Akhirnya dari proses pembelajaran yang panjenengan lakukan itu, kira-kira nih apa yang akan Bu Cynthia lakukan untuk pertemuan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya terkait dengan hal yang tadi ditemukan itu, kurang percaya diri dan lain sebagainya? Jadi kalau menurut saya mungkin lebih ke intensitasnya. Jadi anak-anak diberikan kesempatan lebih banyak lagi untuk bisa berbicara di depan teman-temannya. Karena dengan seperti itu menurut saya anak-anak yang kurang percaya diri tadi akan lebih merasa terbiasa, sehingga kalau terbiasa kan mereka punya keberanian diri yang lebih dari sebelumnya, karena seringnya tadi, karena intensitas ditingkatkan tadi bisa meningkatkan juga kepercayaan diri mereka. Ya, luar biasa. Dari kegiatan pasca observasi, semua pertanyaan yang sudah saya rangkum ini sudah terjawab dengan baik, dan pembelajaran yang panjenengan lakukan pun juga sudah sangat luar biasa, walaupun ada catatan-catatan dari sisi siswanya, bukan dari sisi panjenengan. Terima kasih. Kegiatan pasca observasi ini mungkin cukup sekian saja. Terima kasih Pak Agung.
Gimana Bu Cynthia tadi sudah di coaching Pak Agung, perasaannya gimana? Alhamdulillah, jadi karena di coaching ya, jadi ada rasa ya pengen belajar lebih lagi. Jadi karena kalau kita diperhatikan kan pasti ada rasa saya ingin berusaha lebih baik lagi, seperti itu. Oh iya. Kalau tadi katanya karena ada Pak Agung jadi nervous, menurut Bu Cynthia biar nggak nervous walaupun ada Pak Agung kira-kira harus ngapain Bu Cynthia? Ambil nafas dulu. Jadi mungkin tapi memang seperti itu Miss. Jadi kalau dilihat sama orang lain itu kayaknya ada perasaan bahwa saya sedang diawasi seperti itu. Jadi paling tidak kalau ada orang dengan tidak ada orang itu pasti ada rasa yang berbeda gitu maksudnya. Mungkin barangkali biar terbiasa walaupun ada orang gitu. Berarti lebih sering di coaching gitu ya Miss. Kalau Pak Agung tadi gimana rasanya setelah meng-coaching Bu Cynthia? Coaching ini kan menurut saya tahu istilah coaching ini ketika mengikuti guru penggerak yang biasa saya lakukan, yang memberikan masukan, memberikan pendapat secara bebas. Kalau coaching kita kan menerapkan kesetaraan. Saya tidak sedang mengajari, namun saya ingin memancing rekan sejawat saya supaya muncul potensi dalam dirinya yang tanpa dia sadari. Jadi mungkin itu istilah baru bagi saya dan perlakuan baru pada rekan sejawat yang harus saya lakukan. Maka perasaan saya ya belajar untuk terbiasa meng-coaching rekan sejawat di masa yang akan datang. Terus menurut Pak Agung tadi sudah sesuaikah semuanya tirtanya? Apakah sudah dijalankan? Sudah dijalankan dengan baik, luar biasa. Bu Cynthia juga yang berperan sebagai coach di sini juga perannya juga sudah luar biasa dan alur yang saya terapkan juga sudah berjalan dengan baik. Kalau tadi saya lihat memang sudah bagus, mungkin sedikit masukan aja. Kalau menurut saya tadi Pak Agus tanpa menyadari itu sudah keluar dari coaching, maksudnya sudah ngasih saran sendiri atau itu sendiri ya. Kayak misalkan tadi kan Bu Cynthia kan nervous gitu ya, oh berarti tanpa saya ya. Nah itu kan sebenarnya kan sudah memecahkan masalahnya Bu Cynthia. Kayak itu tadi kan saya tanya, nah terus gimana Bu Cynthia kalau misalkan ada Pak Agung tapi jenengan gak nervous? Tadi Bu Cynthia kan bilang, oh berarti saya perlu di-coaching lagi ya. Nah itu kan akhirnya Bu Cynthia gitu sendiri kan ya. Nah mungkin itu jadi walaupun jenengan tahu jawabannya tapi biarkan Bu Cynthia sendiri aja yang menjawab gitu. Begitulah Bu. Iya, hal jadi baru bagi saya kasih masukan. Iya. Jadi hal yang memang menyulitkan termasuk teman-teman juga itu menahan diri, bahkan sering kali itu kelepasan, tidak terbiasa ketika ada hal ingin rasanya memberikan saran masukan padahal tidak boleh. Bukan tidak boleh sih, tidak dianjurkan ketika kita sedang meng-coach rekan sejawat. Jadi coach itu harus menemukan jawabannya sendiri seperti itu. Jadi istilahnya kayak dimotivasi bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Jadi coachnya cuma mengarahkan aja, jangan nanti berarti begini ya, saya harus begini gitu. Sebenarnya tadi kan bisa jenengan gali yang itu tadi. Gimana caranya biar ada Pak Agung tapi tetap percaya diri. Nah itu kan nanti jenengan bisa menjawab sendiri. Terus nanti tanggung jawabnya gimana, siapa yang bisa mendukung. Misalkan, berarti saya harus sering latihan. Terus latihannya gimana Bu? Nah itu kan jenengan bisa jawab sendiri. Nanti butuh bantuan siapa Bu? Kayak gitu kan. Nah, mungkin seperti itu aja. Tapi keseluruhan sudah bagus. Mungkin lebih sering latihan lagi Pak Agung. Demikian untuk PI 5 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat.